tahun 2019 itu salah satu bisnis saya tiba-tiba digoncangin. Suami lagi tergeletak di rumah sakit karena penyakit lambung GERD-nya yang parah. Ternyata Tuhan punya rencana lain buat saya. Pak, Mama udah bangun tuh, Pak. Mama udah bangun. Puji Tuhan, Mama udah sembuh. Dia ngeliatin saya. Terus itu dia diem aja. Mah? Ya, Mah? Mama tidur lagi. Terus akhirnya dia ngeliatin sekeliling rumah. Mah? Nggak nyampe 5 menit atau 10 menit ya? Tuhan, gue salah apa sih? Nama saya Edla Mogalana. Tahun 2016 saya dinyatakan sakit kanker. Saat itu dilihat sudah menjalar kemana-mana, jadi waktu itu melakukan semua check up dan di situ dibilangnya saya udah stage 4D. Mirip banget tau sama si ini. Siapa sih? Ini loh. Coba deh. Saya datang dari keluarga yang berkecukupan. Kami baik-baik saja dan bahagia. Siapa sih? Dari tadi nelfon mulu, Beb. Bentar ya. Oh iya. Halo? Halo, di mana? Kan aku udah bilang mau ketemu teman. Pulang jam berapa? Bentar lagi deh. Jam 2 pulang ya. Suami saya tuh orangnya keras banget, bisa dibilang diktator lah ya. Saya harus jam 2 harus cabut, jam 3 saya harus sampai rumah. Tuh gua mesti pulang nih. Hah? Kok cepet banget? Oke, belum deh, nanti dia marah-marah deh. Ya. Ya udah deh. Saya misalnya sampai rumah telat atau apa, wah bisa dikunci lah apa kayak gitu-gitu loh. Pokoknya bener-bener keras banget gitu loh. Halo, Lama amat sih. Dari mana aja? sorry. Sorry. Selingkuh ya? Enggak lah, kan kamu tahu siapa temennya. Ya saya yang biasanya hidupnya bebas, dulu sebelum saya married, maksudnya nggak sampai kayak begitu banget gitu ya. Kayak terkungkung, kayak ya burung di dalam sangkar emas gitu. Ya namanya dua pribadi ya dijadiin satu pasti ada yang tidak bisa kita terima. Walaupun kita pacaran segitu lama, kita udah saling kenal, tapi kan tetap aja ya dua pribadi yang berbeda dijadiin satu tuh pasti ada hal-hal yang kita tidak bisa terima. Itulah yang membuat saya jadi susah untuk memaafkan dia. Kayak dendam ya jadinya ya, bisa dibilang ya. Kita kalau dendam susah untuk mengampunin orang. Nah, setelah saya lihat dari hasil diagnosa, hasil pemeriksaan Bu Edla, ini Bu Edla mengidap kanker. Tahun 2016 saya dinyatakan sakit kanker. Emang parah? Iya. Awalnya dari rahim lalu pindah ke cervix. Dokter jujur aja, saya ada berapa lama lagi? Ibu nggak usah khawatir. Kita masih ada solusi kok. Waktu itu dokter juga bilang happy lah, jangan ada pikiran sedih atau apa karena itu yang bikin hormonnya jadi kacau. Di balik senyum saya atau ketawa saya yang hahaha gitu, tapi sebenarnya saya menyimpan kesedihan gitu yang kadang-kadang saya nggak mau ngomong karena itu aib ya, kayak dapur urusan kita kok kita harus omongin, kan kadang-kadang kita nggak bisa. Yang tidak bisa dikeluarin itu menjadi suatu kepahitan. Dan kepahitan itu yang menjadi saya penyakit gitu. Kamu sakit? Kamu kena kanker gara-gara aku ya? Minta maaf ya. Dia sempat bilang minta maaf sama saya, dia coba untuk minta maaf sama saya, tapi saat itu saya nggak bisa maafin dia.
Ya itu kepahitan kali ya. Jangan tinggalin aku. Nggak bisa nggak ada kamu. Sorry ya. Karena saya harus tidak boleh stres, itu saya pergunain sebaik-baik mungkin gitu supaya ya udah saya lepasin aja gitu loh untuk happy gitu. Kamu sakit gara-gara saya gitu, jadi dia ngizinin saya karena dia merasa bersalah. Karena saya diizinin makanya saya gila-gilaan partinya gitu, tapi dia nggak tahu kalau saya sampai pergi kayak gitu, makanya saya ngerasa bersalah. Jadi itu ternyata menjadi tekanan lagi buat saya gitu, makanya saya jadi sakit lagi kayak gitu-gitu. Tahun 2019 itu tuh waktu itu saya bilangin salah satu bisnis saya tiba-tiba digoncangin dan suami lagi tergeletak di rumah sakit karena penyakit lambung GERD-nya yang parah. Saya yang harus nemanin suami karena tuntutan saya nggak boleh keluar dari rumah sakit, dari ruangan situ sama sekali gitu, karena saya harus jagain dia. Gimana kabarnya? Kamu banyak berdoa ya, supaya suami kamu disembuhkan Tuhan. Ini Papa ada bawain Alkitab dan buku renungan. Sambil kamu menunggu suami kamu, ini kamu bisa baca-baca untuk menguatkan. Sambil menunggu suami kamu baca-baca. Papa tanya dokter dulu, mau cek perkembangannya bagaimana. Saya benar-benar di kamar itu sendirian dan di situ pas lagi saya buka itu adalah Matius 6 ayat 33. Saya juga nggak tahu kenapa ya, tapi saya nangis nggak bisa berhenti. Padahal cuman carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Is God's kingdom and doing the good things God wants you to do. Saat itu sih saya ngerasainnya bukannya saya nyari Tuhan, malah saya lari dari Tuhan. Umur segitu, party, ninggalin anak, suami lagi sakit, umur segini kok nggak dewasa-dewasa udah punya anak kok malah nyalain Tuhan, bukannya nyari Tuhan. Itu kayak Tuhan tuh kayak di hadapan saya dan dia ngomongin itu, dan di situ saya nggak bisa berhenti nangis. Sepertinya tuh kayaknya roh saya mulai hidup ya. Setelah saya hidup baru, saya baca Alkitab dan saya bisa memaafkan dia. Nil, aku maafin kamu loh. Dia kaget gitu. Kok tiba-tiba ngomong gitu? I forgive you. Itu kayak rasanya tuh baru ngomong I forgive you tuh kayak beban tuh kayak keangkat semua gitu. Setelah Tuhan udah pulihkan keluarga kami sudah harmonis lagi. Ternyata Tuhan punya rencana lain buat saya. Di saat suami saya sudah menerima Tuhan Yesus, 2 hari kemudian Tuhan ambil dia. Dan dia sudah tidak ada. Dia sudah lebih dulu dipanggil Tuhan. Beb, sabar ya. Tiba-tiba langsung di usia yang sangat muda ini tiba-tiba nggak ada suami dan segala macam. Bangun. Keadaan lagi kayak begini, itu kalau nggak ada Tuhan Yesus tuh nggak mungkin. Kamu yang sabar ya, Dek. Kamu harus percaya. Tuhan pasti akan menguatkan kita, seluruh keluarganya. Saya cuma bisa bilang, saya sih kalau nggak ada Tuhan Yesus, saya nggak bisa. Orang mungkin memikirkan, oh mungkin nggak ada suami, mungkin hidupnya hancur. Tetapi saat itu saya ngomong sama anak saya nggak ada suami nggak apa-apa, tapi kita masih ada
Bapak kita, suami saya, dan Bapak untuk anak-anak saya. Dan sampai detik ini Tuhan masih menjaga saya dan anak-anak saya. Bahkan Tuhan melindungi kami dari segala apapun, tidak pernah kekurangan satu apapun. So buat orang-orang di sana yang takut, aduh gimana ya ditinggal suami atau ditinggal istri atau apapun itu. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita taruh semua kekhawatiran kita, ketakutan kita ke Tuhan, Tuhan pasti jaga kita. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Dan percaya kalau Dia pasti akan mencukupi semuanya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada saya yakin pasti bisa memberikan kekuatan bagi kalian semua. Diperlukan suatu kemampuan dari diri individu untuk bisa kembali pulih sebelum belajar beradaptasi dan bangkit dari keterpurukan. Namun akibat dari kesedihan yang begitu mendalam, tidak jarang bahkan sebagian besar dari mereka masih hidup dalam rasa kehilangan kepercayaan diri, takut akan masa depan, kekhawatiran yang besar, bahkan juga kemarahan kepada Tuhan. Saya hampir setiap minggu saya berada di panggung gereja. Saya nggak pernah tuh yang namanya dugem, nggak pernah tuh yang namanya tahu minuman keras segala macem gitu kan. Saya nggak tahu tuh yang namanya anak nakal, judi, main perempuan gitu. Saya nggak pernah tahu itu dan kemudian saya normal semuanya, smooth semuanya, menikah kemudian punya anak segala macam. Saya anggap itu semua normal. Dengan kondisi saya nggak sampai 12 tahun saya menikah dengan istri saya, Tuhan ambil. Tuhan, gue salah apa sih? Gereja saya di Kebonjeruk. Setelah saya main musik di sana, tiba-tiba ada yang bilang ada cewek nyariin. Ya saya nggak mau turun. Ditemuinlah dengan sosok satu wanita ini yang namanya Natalia itu. Saya dibilang jatuh cinta pada waktu pertama. Saya suka aja sih. Kok menurut gue lemes? Bawel. Udah, pesen minum aja. Tuh gue udah pesen kentang tuh. Makan aja. Gue ke toilet dulu ya. Iya Pak Guru, daripada di sini ngebetein. Awalnya saya melihat dia tuh orangnya satu yang angkuh, sombong. Aduh, kayaknya macarin cewek begini sih. Apa kabar nih? Saya bilang gitu doang sih. Udah nih, Udah, pesen kopi gula aren aja deh, daripada gue bingung mau pesen apa lagi. udah itu aja. Udah. Mbak, pesen kopi gula aren 1. Dengan berjalannya waktu, akhirnya saya tahu kenapa dia menjadi seperti itu segala macam itu ya. Karena memang pride ya. Saya di Jakarta, saya keluar rumah itu harus tampil baik. Nggak baik, saya nggak usah keluar rumah gitu loh. Pakai sendok 2 ya Mbak. Biar mesra gitu. Kesan saya yang kedua, dia terkesan galak. Karena emang di kantor dia dia sudah terbiasa untuk mengatur orang. Cie, dapat inspirasi baru nih ya. Oke nggak? Boleh juga gambarnya. By the way, gue punya teman yang di bidang konstruksi gitu. Coba deh lu iseng-iseng play di sana. Apply. Aduh, orang mahasiswa Nasakom suruh play beginian. Ya Riz. Soal lu diterima apa enggaknya itu urusan belakangan. Yang penting lu udah nyoba. Konflik ada, karena emang otak saya sama otak dia beda. Tapi begitu kita renungkan, oh iya ya, kita saling lengkapin nih. Masa gitu dong nggak berani? Ayolah. Idenya bagus juga sih. Coba deh ntar gue coba. Nah gitu dong. Dia yang ngingetin, lu harus begini. Jadi dengan ketegasan dia mengaruhi saya. Tapi dengan pengayoman saya, itu bisa mengaruhi dia. Jadi dia melihat orang itu nggak ada tinggi rendah. Oh iya, aku boleh minta selembar kertas gak? Teman? Udah minta aja. Oke, thank you. Cukup? Cukup.
Coba sini jari kamu aku pinjam. Jari mana nih? Kan jari ada 10 nih. Bebas. Ingin aja jari manis. Cuman banget sama jari ini. Oke. Tunggu ya. Oh, jadi segini. Duh, kenapaan sih? Ini tuh aku lagi ngukur jari kamu buat nanti beli cincin pernikahan. Saya juga kaget, mateng loh. Gue belum ada persiapan apa-apa gitu kan. Serius? Kamu diajak pacaran aja nggak mau nikah. Beneran nih? Iya. Beneran. Dengan adanya itu sudah fix. Ya udah, minggu depan kita udah mulai lihat gedung. Saya juga nggak tahu gimana saya yakin dengan dia gitu. Saya juga nggak ngerti dan saya juga nggak ngerti gimana dia yakin dengan saya gitu. Sampai akhirnya kita di 2008 bulan Desember kita menikah. Ya, di dalam rumah tangga itu ada rasa jengkel, ada rasa kesel. Apalagi kita dari dua latar belakang yang berbeda. Pih, Ya, ini kamu yakin cuma bawa baju 2 setel aja? ya kan emang cuma 2 hari, Sabtu Minggu doang kan? Nanti kalau hujan gimana? Mending kamu siapin lagi deh 2 setel. Aduh. Kadang-kadang kita pikiran apa yang menurut kita udah baik, ternyata itu tidak baik di mata dia. Anak mama udah cantik. Udah siap untuk tamasya ya? Iya, Ma, tapi dogiku masih belum ada. Ya udah tunggu sini ya, nanti mama cariin. Kamu tunggu ya. Duh, segala ditutup lagi. Pih, kamu kebiasaan banget deh. Kalau kamu udah ngopi pasti toplesnya lupa ditutup. Ah, masa? Kayak tadi udah deh. Dan apa yang baik di mata dia belum tentu baik di mata saya gitu kan. Itu cara ngatasinya, ya kita sementara kita diem-dieman, tapi gak boleh diem-dieman sampai matahari terbenam atau sampai besoknya gitu. Itu awalnya ya ternyata kok dia emang punya penyakit kista dulu. Terus ternyata kok sakit lagi perutnya gitu kan. Singkat cerita, suatu saat dia merasakan benar-benar sakit banget, mau buang air besar nggak bisa. Apa dia ngeden, bahasa Indonesia apa sih dia? Kenceng gitu kan, ngeden itu akhirnya membuat dia rabun, hampir buta sebelah mata, dan tangan kiri tidak bisa ngangkat apa-apa. Tiba-tiba lemes gitu loh. Michelle, kita berdoa ya, biar mama bisa bangun lagi ya. Yuk kita berdoa ya. Pas pada waktu ibu sakit, kehilangan udah pasti. Kehilangan orang yang biasa ngobrol. Sekarang kondisi dia begitu, kadang-kadang saya juga harus ngertiin obrolan apa yang pantas kita ngobrolin dengan orang yang lagi sakit. Pak, Mama udah bangun tuh, Pak. Mama udah bangun. Puji Tuhan, Mama udah sembuh. Dengan tiba-tiba, istri saya buka mata. Dia ngeliatin saya. Loh. Terus dengan hebohnya saya langsung teriak, oh Mama sembuh, Mama sembuh. Hai Mama, saya bilang begitu. Dia diem aja. Mah? Ya, Mah? Mama tidur lagi. Terus akhirnya dia ngeliatin sekeliling rumah, nggak nyampe 5 menit atau 10 menit ya. Terus kemudian dia tidur. Sus, ini kenapa nih Sus? Itu saat terakhir dia, udah. Dan di saat itu saya juga nggak ngerasain apa-apa. 1 jam kemudian dokter datang dan dia menyatakan dia sudah nggak ada. Saya bingung, saya gelap, buat apa saya hidup saat ini? Sempat marah sama Tuhan. Marahlah. Siapa yang nggak marah gitu? Saya nggak pernah tuh yang namanya dugem, nggak pernah tuh yang namanya tahu minuman keras segala macem gitu kan. Saya nggak sampai 12 tahun saya menikah dengan istri saya, Tuhan ambil. Sebegitu saya bilang, Tuhan gue salah apa sih? Kadang-kadang Tuhan suka membuat saya berpikir ke belakang. Sebenarnya siapa sih saya? Datang ke Jakarta, dalam tanda kutip nggak punya apa-apa, cuma sebagai mahasiswa. Terus saya dibawa sampai sekarang gitu. Banyakan mana sih berkat Tuhan daripada kekecewaan yang lu alami gara-gara Tuhan? Seakan-akan begitu. Saat itu Tuhan kecewakan saya, memang betul. Tapi tolong lihat ke belakang. Tapi di saat itu juga Tuhan tampar saya. Dia bilang,
Lu lihat anak kecil itu siapa? Iya. Tuhan udah titipin anak buat saya. Saya cuma bilang, saya sampai ke titik ini, saya masih bisa ini, saya masih bisa ini, saya masih bisa ini. Sampai akhirnya hati saya bisa menerima kembali apa yang Tuhan perbuat sama kita. Saya masih bisa berkata, puji Tuhan saya pernah punya istri. Puji Tuhan saya pernah punya keluarga yang bahagia. Puji Tuhan saya pernah pergi bertiga. Jadi semuanya kita pernah ngalamin lah. Dalam kurun 3 bulan itu saya juga bingung dengan tiba-tiba di tengah-tengah saya galau, gundah dan segala macam. Tuhan kasih semua nada dan kata-kata itu ke saya rekam suara saya sendiri. Puji Tuhan, lagu-lagu yang Tuhan kasih ke saya itu akhirnya ada beberapa yang bisa didengarkan dan kondisinya dia senyum dengan lagu itu. Peliharaanmu dahsyat, kau dekap diriku erat, tanganmu memegang hidupku, ku berharga di matamu. Ku percaya mujizatmu ada, ku percaya Kau Tuhan yang kuasa, ku percaya mujizatmu nyata, pemulihan bagi hidupku. Tidak ada sehelai rambut pun dari kita yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi saat ini saya cuma bilang, kematian istri saya itu bukan satu kecelakaan, tapi rancangan yang indah buat saya menapak hidup ke depan. Ya saudaraku, memang tidak mudah untuk kita bisa memahami kenapa harus ada yang namanya kehilangan dalam kehidupan manusia ya. Saya pun juga pernah mengalami hal yang sama, walaupun mungkin tidak begitu sama, tetapi rasa kehilangan itu memang tidak enak. Terlebih lagi kita kehilangan pasangan hidup yang kita cintai. Tapi ada satu hal, ketika orang yang kita selalu andalkan tidak ada di masa-masa sulit, ada satu pribadi yang tetap setia menyertai kita, baik dalam suka, termasuk juga di masa-masa yang sulit. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang juga telah merelakan kehilangan kemuliaannya, menjadi manusia, mati di kayu salib, namun bangkit mengalahkan maut di hari yang ketiga. Dialah Tuhan yang hidup, yang ingin menyatakan dirinya atas hidupmu saudara. Agar engkau tidak perlu lagi takut melihat masa depanmu lagi. Ketika engkau merasa kehilangan sesuatu atau seseorang yang kau cintai, ada satu pribadi yang tidak pernah berhenti mencintaimu. Namun maukah engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Bukalah hatimu, karena inilah saatnya saya berdoa bagi Anda semua. Letakkan tangan di dada dan kita berdoa. Di hadapanmu dan di dalam hadiratmu yang kudus ya Tuhan Yesus, aku membawa mereka semua yang membuka hati untuk mengakui dan menerima Engkau sebagai sahabat, sebagai penopang, penolong, dan Tuhan dan Juru Selamat mereka. Engkau tahu bahasa air mata mereka. Engkaulah sumber kekuatan mereka. Dan aku percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun mereka dan menghibur mereka. Dan aku yakin Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Sebab kebangkitan-Mu itulah yang akan menjadi satu bukti mereka mampu bangkit dari keterpurukan mereka selama ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi masa berkabung bagi mereka. Sebab selalu ada pengharapan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Amin. Amin. Ya, saudara, ketika Anda menghubungi satu komunitas yang sehat, yaitu Sahabat 24, nomor yang ada di layar Anda saat ini, Anda akan menemukan orang-orang yang benar-benar tulus sekali mendoakan Anda. Seperti hal yang dialami oleh seorang ibu yang sudah menghubungi Sahabat 24 bernama Ibu Christina Emi. Ketika putranya sakit, diare dan juga demam, lalu papanya membantu merawat anaknya ini, langsung tidak lama juga sakit yang sama. Nah, mereka dibawa ke dokter, namun bersama dengan itu ibu ini tergerak menghubungi Sahabat 24. Dan tim kami langsung menerima, merespon, mendoakan dan mendampingi. Apa yang terjadi? Mujizat. Tuhan menyatakan kebesaran dan kuasa-Nya. Anaknya secara mujizat sebelum sempat diobati justru sudah sembuh lebih dulu. Dan bahkan yang luar biasa, percepatan pemulihan dari ayahnya jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan. Itu semua adalah karena pertolongan Tuhan melalui komunitas yang sehat, yaitu Sahabat 24. Saya mau katakan saudara, Anda pun juga berhak dan layak mendapatkan pemulihan daripada Tuhan melalui sahabat-sahabat baru Anda. Jadi jangan ragu, segera hubungi Sahabat 24 karena Anda berhak untuk pulih. Saudaraku, terima kasih telah bersama kami kali ini. Saya sangat percaya Anda sudah dipulihkan dan sudah mendapat kekuatan yang baru. Jikalau Anda rindu untuk berkontribusi dalam pelayanan kami, silakan Anda bisa mendukung dalam donasi Anda dengan menyertakan kode solusi melalui scan QR Code. Namun jangan lupa membubuhkan angka 009 di bagian akhir donasi Anda. Sebagai contoh, Rp100.000 berarti 100.009. Dengan demikian Anda menjadi bagian dari pelayanan kami ini. Dan kami percaya Anda juga semangat untuk mengikuti perkembangan kami. Jadi jangan lupa untuk follow dan juga subscribe sosial media kami, termasuk mengikuti website kami di jawaban.com. Karena tidak hanya informasi, tetapi juga hal-hal menarik yang inspiratif yang akan membawa hidup Anda jauh lebih bermakna dan membuat Anda semakin tetap percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada solusi. Amin. Tuhan memberkati. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang